Seorang waria di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara tewas bersimbah darah. Pelaku tak lain adalah pegawai korban sendiri di salon miliknya. Lantas apa motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa korban secara keji? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Petaka asmara, waria tewas menggenaskan. Haris Mandagi, 49 tahun, seorang waria di Minahasa, Sulawesi Utara ini tewas mengenaskan. Kepalanya terluka parah. Dada sebelah kiri terdapat luka tusukan yang tepat mengenai jantung. Leher dan pipi sebelah kiri pun tak luput dari hujaman benda tajam. Jenazah Haris yang bersimbah darah ini ditemukan di salon miliknya di Jalan Pasar Atas, Kelurahan Wawalintowan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Usut punya usut, pelaku tak lain adalah Riko Kolumase, 31 tahun, warga Paso Kakas Barat Minahasa yang merupakan pegawai Haris di salon miliknya dan kekasih korban. Riko mengaku aksinya dipicu ajakan korban yang terus memaksa berhubungan badan hingga mendapat bisikan gaib. Menariknya, pelaku membunuh dalam keadaan overdosis obat batuk. Minum komiks berapa? 40. Siapa yang minum? Ngana? Ngana ada minum komiks 40 bungkus. Itu minum satu-satu. Oh, saling di gelas, kemudian minum sekali. Taruh di mana itu 20? Gelas. Baru? Ini yang duh, ini mulu ini. Boleh sekot sedikit kan apa cerita? Kedua kali Iko fly. Baru? Bapak gambar apa? Hah? Siapa tuh iblis? Siapa dia nama? Haris. Mana Jepangnya apa dia? Bisa. Ada yang babisik pengana, dia iblis. Siapa yang bisik? Roh halus ini bisik pengana. Usai melakukan pembunuhan sadis kepada Haris, Riko pun menyerahkan diri ke polisi. Dalam pemeriksaan, polisi menduga ada motif sakit hati yang melatar belakangi aksi keji Riko. Kemudian sekitar jam 5:30, tersangka atau pelaku ke dapur. Dia ambil sebuah martelu. Kemudian dia masuk di dalam kamar korban. Kemudian dia duduk di samping korban. Kemudian digunakan martelu untuk memukul kepala korban 3 kali. Baru kemudian pelaku menutup pintu kamar. Kemudian dia pukul lagi di dahi sini. Sesuai hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, kami mendapati motif bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran bersama jenis, tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa palu yang dipakai memukul kepala korban, serta sebuah pisau dan gunting yang ditemukan di lokasi kejadian. Lantas mengapa hubungan asmara homoseksual kerap menjadi latar belakang seseorang tega menghabisi nyawa? Saya pernah membaca hasil sebuah penelitian yang
mencoba membandingkan tingkat kekerasan antara pasangan heteroseksual dan pasangan homoseksual. Dari satu riset itu ternyata memang disimpulkan bahwa tingkat kekerasan di kalangan pasangan homoseksual itu memang lebih tinggi daripada kekerasan yang berlangsung di kalangan pasangan heteroseksual. Jadi paling tidak kita sudah mendapatkan sebuah gambaran tentang prakondisi bagi sebuah perilaku kekerasan, bagi sebuah aksi kejahatan yang tampaknya memang berkaitan dengan orientasi seksual manusia. Homoseksualitas sebagai sebuah orientasi seksual yang dianggap menyimpang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, jelas berdasarkan hasil penelitian tadi bisa disimpulkan sebagai sebuah prakondisi yang tanda petik ideal bagi terjadinya aksi kekerasan, termasuk kekerasan yang sangat-sangat keji, yang sangat-sangat brutal di kalangan pasangan dengan ketertarikan seksual sesama jenis. Kenapa kekerasan di kalangan homoseksual itu tinggi? Adalah barangkali tidak terlepas dari kesulitan mereka untuk mendapatkan pasangan. Jadi begitu mereka berhasil mendapatkan pasangan, betapapun itu dilatar belakangi oleh orientasi seksual yang menyimpang, nah pasangan itu dianggap sebagai sebuah harta karun yang harus dijaga betul, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Muncullah sikap atau perilaku yang obsesif, muncullah perilaku yang posesif terhadap pasangannya tersebut. Nah, ketika kemudian si pasangan itu menyeleweng, selingkuh atau sejenisnya, maka itu dianggap sebagai sebuah peristiwa kehilangan yang amat sangat dahsyat. Sudah sangat sulit untuk didapat, sekarang lepas begitu saja. Nah, rasa posesif itulah disertai pula dengan perasaan frustrasi yang kemudian berujung pada perilaku kekerasan yang sedemikian brutal, yang sedemikian ekstrim. Polisi kini tengah memeriksa kondisi kejiwaan Riko. Atas perbuatannya, Riko dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.